Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Sanupa Channel yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun dalam daring, dalam kajian Ramadan Karim yang diselenggarakan oleh MWCNU Kecamatan Paku. Pemirsa sekalian yang berbahagia, di era sekarang ini banyak sekali kita mengalami krisis. Dan salah satunya saat ini yang sangat melanda di generasi kita adalah krisis keimanan. Khususnya pemahaman dan keyakinan kita terkait dengan tauhid, keesaan Allah. Hal ini tidak bisa terlepas dari adanya perkembangan di masa sekarang ini. Saat ini perkembangan media menuntut bahwa segala sesuatu itu harus bisa masuk akal dan bisa diterima oleh kalangan-kalangan masyarakat sesuai dengan kemampuan pemahaman akliyah yang dimiliki oleh masing-masing. Pemirsa yang berbahagia, lalu bagaimana cara kita meningkatkan pemahaman, meningkatkan keyakinan, keimanan kita terkait dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan sedikit konsep tentang bagaimana kita meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan konsep yang tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang. Yang secara khusus kali ini akan saya sampaikan bagaimana kita memahami keesaan Tuhan, bagaimana kita memahami keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan konsep pembelajaran konsep ilmu matematika. Kita tahu bahwa yang namanya matematika itu merupakan satu ilmu pasti. Bisa saya sebut bahwa matematika itu adalah manifestasi dari konsep tauhid yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam konsep matematika sejak dini kita sudah diajarkan konsep berhitung, khususnya konsep-konsep tentang bilangan. Yang secara khusus kali ini konsep yang akan kita gunakan untuk memahami tentang keesaan Tuhan adalah konsep bilangan dalam bilangan asli. Kita tahu bahwa yang namanya bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan sampai tak terhingga. Kenapa saya ambil konsep bilangan asli? Karena konsep bilangan asli itu mendekati dengan konsep pemahaman tauhid yang harus kita pahami terkait dengan keesaan Tuhan. Hadirin semua yang berbahagia, kita tahu bahwa bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Ada satu keistimewaan yang dimiliki oleh angka 1 dibanding dengan angka-angka yang lain dalam bilangan asli. Nah, dalam konsep matematis, angka 1 itu adalah satu bilangan yang tidak membutuhkan bilangan lain untuk menjadi atau untuk bisa membentuk angka 1. Ini menunjukkan bahwa wujudnya angka 1 itu bisa kita analogikan sebagai sifat wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terpengaruh oleh hal apapun. Kemudian angka 1 itu juga adalah angka yang pertama. Ini menunjukkan sifat qadimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bilangan asli itu dimulai dari angka 1 yang wujud dan wujudnya pertama yang melambangkan bahwa Allah itu memiliki sifat qadim. Kemudian bilangan asli ini dari 1 dilanjutkan ke 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai tak terhingga. Ini menunjukkan bahwa angka 2, bilangan 3, 4 dan seterusnya sampai tak terhingga itu yang merupakan turunan dari angka 1 sampai tak terhingga itu menunjukkan bahwa angka 1 wujudnya Allah yang termanifestasi dalam angka 1 itu akan kekal selamanya. Jadi tidak ada batas. Sehingga dalam matematika dinotasikan dengan sebutan tak hingga. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kemudian angka 1 yang merupakan manifestasi dari sifat wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ini merupakan angka yang paling awal yang juga merupakan manifestasi dari sifat qatimnya Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu tanpa awalan. Selanjutnya bilangan asli ini dari angka 1 dilanjutkan ke 2, 3, 4 dan seterusnya. Analogi yang sederhana, angka 2, 3, 4 dan seterusnya sampai tak terhingga itu merupakan makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat kudus. Nah, dalam setiap angka 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai tak hingga itu merupakan bagian yang tak terpisahkan yang terbentuk dari konsep awal angka 1. Bagian dari makhluk yang merupakan unsur dari Tuhan itu adalah ruh. Sebagaimana firman Allah, "Qulir ruhu min amri rabbi." Jadi ruh itu merupakan unsur Tuhan yang ada dalam diri setiap makhluk hidup. Kemudian nilai tak hingga yang dimiliki oleh bilangan asli itu merupakan sifat bakok dari angka 1 yang selalu termanifestasi dalam seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berupa makhluk hidup. Selanjutnya angka 1 ini merupakan salah satu angka yang berbeda dibandingkan dengan angka-angka yang lain. Karena angka 1 ini merupakan satu-satunya angka, satu-satunya bilangan yang tidak memiliki faktor. Jadi angka 1 itu bisa berdiri sendiri tanpa faktor apapun. Itu menunjukkan bahwa angka 1 itu merupakan manifestasi dari sifat qiyamuhu binafsihi. Berbeda dengan angka-angka yang lain yang merupakan turunan dari angka 1. Satu contoh, kita manusia itu merupakan kumpulan dari banyak faktor sehingga kita bisa disebut manusia yang hidup. Nah, faktor yang menentukan kita hidup atau tidak itu adalah ruh. Dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kedokteran, kita bisa mempelajari seluruh ciri-ciri dan karakter makhluk hidup. Kita juga bisa mempelajari makhluk hidup, manusia itu bisa hidup karena beberapa faktor. Satu contoh, manusia itu hidup karena ada darah yang mengalir, kemudian karena ada jantung yang memompa darah. Tetapi seringkali ilmu pengetahuan itu tidak membahas satu poin yang menjadi poin utama dari kehidupan kita, yaitu ruh, yang merupakan unsur dari Tuhan yang ada di dalam diri manusia. Kita ketahui dalam ilmu kedokteran bahwa manusia itu bisa hidup karena seluruh sistem organ manusia itu bekerja secara normal. Namun jarang sekali kita menyadari bahwa manusia itu bisa hidup karena adanya ruh yang merupakan rahasia Allah yang bersemayam di dalam jasad kita. Sehingga tanpa ruh maka manusia itu tidak mungkin bisa hidup meskipun seluruh sistem organ manusia itu bekerja secara normal. Itu kiranya sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep bagaimana kita menyadari, bagaimana kita meyakini bahwa Tuhan itu ada, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang wujud, memang memiliki sifat qidam, memiliki sifat baqa dan juga mukhalafatul lil khawadisi. Semoga sedikit yang bisa saya sampaikan ini bisa membawa pemahaman yang baru bagi kita semua, menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.